Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak semua. Semoga kalian semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tetap masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Bapak sekalian, kali ini kita akan belajar bersama ya. Menyambung pelajaran apa yang udah pernah kita pelajari. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Untuk itu perhatikan penjelasan yang akan Bapak berikan melalui video singkat ini. Baiklah, tentunya anak-anak murid Bapak semua masih ingat pelajaran kita tentang bilangan bulat ya. Pelajaran kita tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kemarin sudah Bapak jelaskan mulai dari ciri-ciri. Jika di sebelah kanan angka 0 menunjukkan bilangan positif, maka di sebelah kiri adalah kebalikannya, justru bilangan negatif. Nah, kemudian yang juga pernah Bapak jelaskan kepada kalian semua bahwa semakin ke kanan dalam garis bilangan ya, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, dan berbalik, jika semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Tentunya ini juga udah Bapak beri soal kemarin dengan soal contoh misalnya negatif 3 jika dibandingkan dengan 2, maka negatif 3 dan 2 ya, negatif 3 dan 2 kita cukup lihat aja yang sebelah kanan yang mana, yang sebelah kiri yang mana. Nah, sekarang kita tahu di sini yang di sebelah kiri itu tentu negatif 3, maka negatif 3 di sebelah kiri berarti negatif 3 lebih kecil ya. Ya. Kayak mana kemarin Bapak bilang? Tanda panahnya ke negatif 3. Karena negatif 3-nya lebih kecil, berarti negatif 3 lebih kecil dibandingkan 2. Nah, itu penjelasan kemarin yang udah Bapak jelaskan kepada anak-anak Bapak semua. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Apa kita pelajari hari ini? Penjumlahan dan pengurangan ya. Pengurangan bilangan bulat. Oke. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang Bapak langsung ke poin pelajarannya aja, mengingat waktu juga ya nak ya. Bapak langsung aja ke poin pembelajarannya. Oke. Nah, jadi Bapak mulai dari penjumlahan terlebih dahulu ya. Kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan bilangan bulat yang ditunjukkan dengan garis bilangan, oke? Kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan yang udah Bapak buat di sini. Kita akan gunakan garis bilangan ini untuk mengerjakan soal penjumlahan. Untuk itu perhatikan, Bapak hanya menjelaskan satu kali. Kalian boleh ulangi video ini nanti ya. Oke, Bapak langsung aja ke contoh. Misalkan 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kita akan kerjakan soal ini dengan menggunakan garis bilangan yang ada di sini. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan. Oke. 5, nilai 5 positif itu tentu berada di sebelah kanan angka 0. Oleh karena itu kita buat garis
dari titik nol. Ingat ya nak ya, dari titik nol, semuanya dimulai dari titik nol. Jadi kita buat garis panah dari titik nol menuju titik 5. Oke, kita buat seperti ini. Dari titik nol menuju titik 5. Kita buat panah seperti ini. Set. Oke. Ya, kita buat panah seperti ini, ya lurus ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita tahu soalnya apa? Penjumlahan. Nah, karena ia penjumlahan, maka pergerakannya ke kanan. Oke, Bapak ulangi. Karena soalnya penjumlahan atau tambah-tambah, maka bergeraknya ke kanan. Dari titik mana, Pak? Dari titik 5 tadi. Nah, jadi kita mulai dari 0 ke titik 5 tadi hanya untuk mengambil nilai 5 ini ya, nak ya. Jadi dari titik 0 kita bergerak ke kanan menuju ke positif 5. Kemudian dari positif 5 kita kemana, Pak? Kan begitu. Lihatlah kembali soalnya. Soalnya penjumlahan tambah-tambah, maka kita bergerak ke kanan. Nah, dari titik 5 tadi kita bergerak ke kanan, kita naikkan lagi panahnya seperti ini. Kita naikkan lagi, kita bergerak ke kanan. Oke. Nah, kita bergerak ke kanan. Kenapa dia bergerak ke kanan? Karena soalnya penjumlahan. Oke. Bergerak ke kanan sebanyak berapa langkah atau berapa nilai yang kita lewati, Pak, atau yang berapa nilai yang kita tuju menuju ke arah kanan begitu ya. Nah, lihat kembali soalnya. Tambah, dia bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Oleh karena itu 4 langkah bergerak ke kanan. Kita hitung sama-sama ya, nak ya. 4 langkah bergerak ke kanan. 1 2 3 4. Berarti di titik 9. Nah, dari titik 9 inilah kita buat garis dari titik 5 tadi, kita sambungkan ke titik 9-nya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jadi Bapak ulangi. Dari titik 0 menuju titik 5. Kita ikut soal, ya kan? Begitu kan? Kemudian tambah, dari titik 5 kita bergerak ke kanan. Karena dia penjumlahan dari titik 5, kita bergeraknya ke kanan. Oke. Berapa langkah? Lihat lagi soalnya. 4 langkah. Nah, dari titik 5 ke kanan bergerak sebanyak 4 langkah. 1 2 3 4. Oh, berarti di titik 9 dia ujungnya, Pak. Iya, benar. Nah, kemudian di titik 9 inilah kita sambungkan. Dari titik 5 tadi kita sambungkan ke titik 9 seperti ini. Nah, kemudian, Pak, bagaimana kita mengetahui hasilnya? Ya, kita tahulah tentunya ya, nak ya. 5 tambah 4 sama dengan 9. Oke, dari garis bilangan bagaimana menunjukkannya, Pak? Ya, seperti ini, nak. Nah, jadi kita hitung dari titik 0 ya. Dari titik 0 menuju titik paling akhir tadi. Titik paling akhir tadi di mana? Sini ya. Titik paling akhir tadi 9. Oke, berarti ya seperti ini. Kalau boleh Bapak tunjukkan seperti ini. Nah, kita hubungkan dari titik 0. Ini nolnya ya, titik 0 ke titik akhir tadi. Nah, dari sini kita hubungkan. Nah, seperti itu dia. Iya, seperti ini dia jadinya. Iya. Maaf ya, nak, Bapak nggak menggunakan rollnya karena tangan Bapak sebelah megang handphone, yang sebelah ini yang nulis. Oke. Nah, jadi jarak dari 0 ke titik 9 itulah itu yang menjadi isian jawaban di soal tersebut. Jadi 0 menuju titik 9 itu tentu jelas ya, 9 berarti. Oleh karena itu 5 tambah 4 sama dengan 9. Itulah
penjelasan tentang penjumlahan. Begitu ya anak-anakku. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kalau tadi kita udah mulai dari penjumlahan, sekarang kita masuk ke pengurangan. Oke. Pengurangan. Oke. Pengurangan bagaimana, Pak? Bapak langsung aja buat contoh di sini ya, Nak ya. Contoh untuk yang pengurangan, Bapak buat garis bilangan yang baru lagi di sini. Oke. Nah, kita akan coba untuk kerjakan ini. Untuk itu perhatikan. Contohnya misalkan Bapak buat seperti ini. 7 ya. 7 dikurang 9 sama dengan titik-titik. Begitu ya. Kita akan coba kerjakan soal ini. 7 dikurang 9 sama dengan titik-titik. Oke, perhatikan. Kita akan kerjakan soal 7 dikurang 9 dengan menggunakan garis bilangan. Oke, dari titik 0 kita mulai ya. Jangan lupa dari mana tadi titik 0 ya. Dari titik 0 kita menuju ke poin yang pertama, 7. Oke. Dari titik 0 menuju titik 7. Oh, berarti gitu ya, positif ya. Nah, gitu ya kan? Dari titik 0, ini menuju titik 7. Oke, berarti bergeraknya ke kanan ya. Menuju poin yang pertama. Poin yang pertama itu di 7 ya. Oke, kita gerak ke angka 7. Seperti ini. Ya, seperti ini ya, Nak ya. Oke. Oke, seperti itu. Oke. Dari titik 0 menuju titik 7 untuk poin yang pertama. Kemudian kurang. Nah, kalau tadi penjumlahan bergeraknya ke kanan, nah kalau pengurangan bergeraknya ke kiri. Oke. Nah, karena ini pengurangan berarti bergeraknya ke kiri. Seperti itu, berarti bergeraknya ke kiri. Ya, bergeraknya ke kiri. Cuma kita nggak tahu nih berapa bergeraknya, berapa langkah dia ya kan. Oke. Kurang, maka dia bergerak ke kiri. Kurang 9. Oke. Berarti 9 langkah bergerak ke kiri, begitu maksudnya. Jadi bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung. Ayo sama-sama dari poin yang tadi ya, 7 ya. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Stop. Karena dia bergerak 9 langkah ke kiri, ya kan? Jadi sampailah di titik negatif 2. Begitu ya, Nak ya. Nah, kita sambungkan bergerak ke kiri. Kita sambungkan tadi sampai ke negatif 2. Kita sambungkan. Oke. Kita sambungkan terus. Oke. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana kita mengetahui hasilnya, Pak? Oke, mengetahui hasilnya sama seperti penjumlahan tadi yang di atas ya. Mengetahui hasilnya kita mulai dari titik 0. Ya, kita mulai dari titik 0. Nah, seperti ini. Ya, titik 0 menuju tempat titik yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi yang mana? Ini tadi yang pertama, ya kan? Nah, ini tadi yang pertama menuju titik 7 ya kan. Nah, kemudian dikurang 9 langkah kan gitu kan, dikurang 9 langkah berarti ke kiri 9 langkah. Set sampai di sini. Nah, berarti titik yang terakhir kita 7 tadi yang ini ya. Nah, kan begitu kan? Berarti itulah hasilnya dari titik 0 menuju titik akhir tadi. Titik akhirnya yang tadi ini. Oke. Berarti kita hubungkan. Nah, seperti ini. Oke. Maka
inilah jawabannya. 0, 2 langkah ke kiri. Itu ya. Ini tadi dia, berarti negatif 1, negatif 2. Maka jawabannya negatif 2. Oke, Bapak rasa cukup itu pelajaran kita hari ini. Mengingat nanti akan Bapak tambah lagi pelajarannya besok dan seterusnya sampai hari Sabtu nanti Bapak akan tambah terus pelajarannya nak ya. Untuk itu kalau ada pertanyaan yang ingin tanyakan silahkan tanya chat pribadi Bapak, jangan dimasukkan ke grup, oke? Jangan dimasukkan ke grup. Bapak rasa itu aja. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi nak, nanti Bapak akan kirim foto berupa soal. Untuk itu dikerjakan ya. Untuk itu dikerjakan. Nanti hasilnya silahkan kirim melalui chat pribadi. Oke, Bapak rasa itu aja. Kembali lagi Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.